halaman 151 bab yang ke-46, menggunakan gelar Qadhi al-Qudot dalam kurung hakimnya para hakim atau hakim para hakim dan yang semacamnya. Lagi yang semacamnya ini, jadi tidak hanya raja diraja atau enggak, tapi dan semacamnya. Macamnya apa saja, mudah-mudahan nanti kita menemukannya. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna akhna asmi indallahi rajulun tasamma malikal amlak la malika illallah." Qala Sufyanu mithlu sahan sah. Jadi menggunakan nama sah itu harus hati-hati ya. Sesungguhnya, ayo jenengan sing baca terjemahnya. Sesungguhnya gelar nama yang paling hina di hadapan Allah ialah seorang yang menggunakan gelar raja diraja. Tiada raja yang hak selain Allah. Sufyan berkata, juga seperti gelar sahansah. Sahansah itu bahasa mana ya? Firman sah apa mana? Nah, di sini diterangkan, disebutkan sahansah. Sahansah ini bahasa hadis ya, yang diriwayatkan oleh panjenenganing Sufyan. Jadi Sufyan mengatakan mitlu sahansah. Jadi Sufyan menyebutkan semisal malikal amlak atau raja diraja, padahal la malika illallah. Tidak ada raja kecuali Allah, malik kecuali Allah, tidak ada malik kecuali Allah. Terus Sufyan menjelaskan mislu sahansah. Gelar sahansah ini bahasa hadis ya. Bahasa Persia. Bahasa Persia. Bahasanya Sufyan ya. Jadi Sufyan itu mencontohkan sahansah. Jadi ya mungkin saja Sufyan itu menyebutkan bahasa yang tidak bahasanya Rasul ya, bahasa yang ada di Persia, kemudian disebut, dia menyebutkan sahansah. Intinya jangan sampai kita menggunakan nama itu yang atau gelar ya, nama atau gelar. Yang mana nama atau gelar itu hanya layak disandang Allah. Terus kita menyebutkan gelar. Ya bukan hanya gelar kita ya, gelar siapapun, gelar seseorang, gelar orang yang mempunyai pejabat atau punya jabatan yang tinggi terus dikasih gelar kayak itu tadi, Maha Hakim, nggak boleh ya. Muni Malik itu saja sudah masalah ya. Tapi kalau namanya Abdul Malik boleh, Pak Abdul Malik. Nah ini ya kita ya harus hati-hati cara menyebutnya ya. Kita menyebutnya ini yang
paling aman itu tidak nyebut Pak Malik tapi nyebut Pak Abdul Malik. Jadi hambanya raja, hambanya Al-Malik. Sama ya, punya namanya Abdurrahman Wahid. Jadi nyebutnya atau manggilnya jangan disebut Ar-Rahman ya. Jadi celuk Dur saja. Celuk. Ulakno Gus Dur kan panggilannya Dur. Di Gus Dur. Kalau nyebut Rahman ini masalah ya. Karena Rahman itu adalah layakannya disandang sama Allah sesamanya. Di sini tadi ada dan sesamanya. Apalagi ya di kita yang kadang-kadang kita punya nama Akbar. Padahal Akbar itu hanya gelarnya Allah ya. Makanya kalau Allahu Akbar, Allahu utawi Gusti Allah iku Al-Akbaru yang maha besar. Jadi Allah zat yang maha agung. Di membuat nama kita ya harus hati-hati, jangan sampai gelar itu mestinya hanya layak disandang Allah, kemudian digelarkan kepada siapapun ya. Dan yang sesamanya, itu kalimat yang sesamanya itu. Jadi gelar apapun ya yang itu mestinya hanya milik Allah, ya mestinya nek awake dhewe duwe putu, duwe anak celukane Akbar. Itu kayaknya perlu diganti ya. Karena Akbar kalimat yang ikut wazan af'ala itu punya arti maha. Akbar, ahsan, afdol, banyak ya. Arham, apalagi di sini disebutkan dan yang sesamanya. Ya mudah-mudahan kalau nanti kita menjumpai seperti itu ya kita milih sebutannya ya yang aman. Ya sama ya jenenge Abdullah jangan diceluk Allah, jangan ya celuk Dul. Namanya Abdullah, jangan disebut Allah. Karena dia adalah hamba. Nyebut hamba Allah boleh, tapi kalau nyebut Allah enggak boleh. Ya. Itu jangan. Tapi kan nama-nama yang lain kadang-kadang kita enggak terasa. Sebetulnya itu kan sesamanya. Di dalam babnya ini disebutkan dan yang sesamanya. Kita lanjut dan disebutkan dalam riwayat lain aghyadu rajulin 'alallahi yaumal qiyamati wa akhbasuhu. Monggo terjemahnya. Orang yang paling dimurkai dan paling jahat menurut Allah pada hari kiamat. Menurut Allah lah ya, besok di hari kiamat. Jadi kalimat aghyadu, orang yang paling dimurkai. Di aghyati Allah maha murka. Allahu aghyadu. Di sama ya af'al aghyad. Di sini diterjemahkan aghyad itu paling dimurkai dan paling jahat besok di hari kiamat. Siapa? Ya orang yang memberikan gelar.
dengan gelar yang mestinya gelar itu hanya layak disandang Allah, tapi disandangkan, digelarkan kepada yang selain Allah. Lanjut kandungan bab ini 1. Monggo. Kandungan bab ini 1. Dilarang menggunakan gelar raja di raja. Itu ya, di sini dicontohkan, dan kandungan bab ini dijelaskan nggak boleh menggunakan gelar raja di raja. Itu larangan ya. Lanjut 2. Dilarang juga menggunakan gelar lain yang semisalnya, seperti contoh yang dikemukakan Sufyan. Iya, Sufyan mengemukakan apa ya itu tadi, sahan sah, itu juga nggak boleh. Lanjut 3. 3. Hal ini dilarang karena mengandung suatu unsur persamaan atau pensejajaran antara Allah dengan makhluknya. Iya. Sekalipun hatinya tidak bermaksud demikian. Sekalipun hatinya tidak bermaksud demikian. Ya karena kita nggak tahu, kita bodoh tentang itu. Terus gawe jenenge anak dijenengno Al-Akbar. Itu nama mestinya layak disandang Allah, tapi nggak layak disandang yang selain Allah. Gelar itu hanya layak dimiliki Allah karena itu gelarnya Allah, karena artinya maha, dan Allah memang maha segala-galanya. Dan kita itu al-fakir, kita itu sangat lemah, sangat doif, sangat butuh. Di al-fakir itu artinya sangat butuh. Butuh apa ya? Butuh sama Allah. Butuh apa saja ya kepada Allah. Butuh belas kasih sayang Allah. Butuh rahmat Allah. Lanjut. 4. Larangan ini tidak lain hanyalah untuk mengagungkan Allah. Iya. Jadi larangan-larangan itu memang yang layak kita agungkan ini hanya Allah. Mengapa? Karena Allah Maha Agung. Terus tadi yang perlu diperhatikan, walaupun tidak ada niatan itu, ya, tadi ya, walaupun hatinya tidak bermaksud demikian, tidak bermaksud menyamakan anaknya dengan Allah, nggak ada niatan menyamakan, tapi jenenge lho, Abdullah diceluk Allah, lah ini kan kurang ajar. Jadi celuk Dul saja, sama Abdurrahman jangan dipanggil Ar-Rahman, tapi dipanggil Dur, iya. Walaupun hatinya tidak ada niatan untuk mensejajarkan atau memberikan gelar kepada yang selain Allah, hanya membuat nama saja, nggak ada niatan merendahkan Allah, itu pun tetap tidak dibolehkan. Dan nek wis ora sing anake jenenge Al-Akbar barang ya diganti. Nek wis ora jenenge anake apa man? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, nek Abdul Ghafur ya medine celukane Dul Ghafur. Nek diceluk Al-Ghafur ya senajan hatinya tidak ada niatan ya. Maka kalau pakai nama yang terbaik nama di dunia yaitu Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahman itu nama terbaik. Tapi cara manggilnya harus dipersiapkan. Jangan sampai keliru memanggil. Nek keliru memanggil walaupun tidak ada niatan untuk itu ya. Jadi ini
kitab tauhid ini kan tidak boleh. Lanjut. Menghormati nama-nama Allah Ta'ala dan merubah nama karena itu. Iya. Ini bab, ganti bab ya, bab yang ke-47, menghormati nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merubah nama karena itu. Jadi merubah nama anak sing kira-kira celukane iku mang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Hakim. Itu tadi dalam rangka menghormati nama-nama Allah Ta'ala. Lanjut. Diriwayatkan dari Abu Suraih bahwa ia sebelumnya diberi kunyah, sebutan atau nama panggilan Abul Hakam. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, Innallaha huwal hakamu. Langsung ya, Nabi sabdakan, Innallaha temen seduning Allah wa ta'ala Allah iku al hakamu. Wa ilahi lan uga ring ngarsodat Allah apa al hukmu. Semua masalah kita ajukan untuk diputuskan hukum itu ya kepada Allah, bukan kepada yang selain Allah. Iya. Makanya Allah disebut Al-Hakam. Wa ilaihil hukmu. Faqala mengkonjur dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna qaumi temen seduning kaum ingsun iku idah talafu rikala berselisih sapa ya kaum ingsun fi sain ing dalem apa wae, atau ni mongko padha teka sapa ya kaum ing ingsun fahakamtu mongko paring hukum ingsun bainahum ing dalem antaraning kaum farodiyah mongko ridho sapa ya si kaum kilal fariqo ini di antara dua kelompok yang berselisih, yang bersengketa. Faqala mongko njur dawuh ma ahsana hadza famalaka minal waladi. Kemudian ditanyakan ya, ma ahsana hadza malaka minal waladi qultu njur dawuh ingsun Suraikhun wa Muslimun wa Abdullah. Jadi panjenenganing sapa iki mang ditakoki karo Nabi kaume iku mang, ditakoki terus jenenge anak-anakmu iki sapa wae ingkang bajeng sureh Nabi. Lajeng nomor loro Muslim, sing nomor 3 Abdullah. Qala faman akbaruhum, sing paling tua sapa iku? Qultu Suraikhun. Aku matur nang Nabi sing paling barep, sing paling tua Sureh ya Rasul. Faqala mongko dawuh sapa ya Nabi, fa anta Abu Sureh. Maka lakopmu, kunyahmu, panggilanmu Abu Sureh. Di kayak kula niki anake mbarep iki Afan ya, Abu Afan. Anake jenengan sing mbarep sapa jenenge? Ya tinggal ngasih Abu sapa jenenge iku mangke. Jadi itu panggilan yang seperti itu tuh boleh. Tapi nek panggilan kayak mensejajarkan Allah iku mang tidak boleh. Yang boleh kita memanggilkan, mengkunyahkan, bukan menisbat, mengkunyahkan anak, nama anak kepada kita. Di Abu Afan, anak saya yang paling
tua kan namanya jenenge Dawa tapi panggilannya Afan. Ini tadi kan mungkin namanya tidak hanya Sureh, terus dilakopkan Abu Sureh. Tuh. Tapi di kita belum biasa ya memanggil orang dengan nama lakop seperti itu. Monggo terjemahnya dibaca. Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Hakam. Iya. Dan hanya kepadanya segala perkara dimintakan keputusan hukumnya. Ia berkata kepada Nabi, sesungguhnya kaumku apabila berselisih pendapat dalam suatu perkara, mereka datang kepadaku. Lalu aku memberikan keputusan hukum di antara mereka. Dan kedua belah pihak pun sama-sama menerimanya. Iya. Nabi bersabda, alangkah baiknya hal ini. Apakah kamu mempunyai anak? Ia menjawab, Surai, Muslim dan Abdullah. Nabi bertanya, siapakah yang tertua di antara mereka? Surai, jawabku. Nabi bersabda, kalau begitu kamu adalah Abu Surai, bapak Surai. Iya. Hadis riwayat Abu Dawud dan ahli hadis lainnya. Gimana? Sudah ada orang yang di sini dipanggil dengan menyebut ayahnya anak. Tapi anak yang tertua ya. Jadi kalau namanya Ahmad ya Abu Ahmad, namanya Muhammad ya Abu Muhammad. Kalau anaknya namanya Paimin, berarti ya Abu Paimin umpomo. Jadi terserah namanya siapa. Kadang namanya Alek, ya Abu Alek. Lanjut. Kandungan bab ini 1. Wajib memuliakan asma dan sifat Allah dan dilarang memakai nama atau kunyah yang dapat mensejajarkan dirinya dengan Allah walaupun tidak bermaksud demikian. Enggak ada kalimat walaupun tidak bermaksud demikian. Tidak ada tujuan untuk mensejajarkan. Iku mang nek kadung jenenge anake Abdurrahim ya jangan dipanggil Ar-Rahim, jangan ya. Celuk Dur ngono ae. Karena namanya Abdurrahim. Atau dikunyahkan kepada anaknya. Dene jadi jenenge anake iku mang Bejo mamane ya Abu Bejo. Tinggal melihat namanya kasih Abu aja ya. Itu aman dan ini jelas perintah dari Rasul dalam rangka menjaga diri kita semuanya ini jangan sampai mensejajarkan dengan nama Allah. Walaupun tidak ada niatan mensejajarkan sekalipun, jangan. Lanjut. 2. Disyariatkan mengganti nama yang tidak tepat untuk memuliakan asma Allah. Nah itu tadi ya. Jadi nama-nama yang kira-kira itu akan terjadi pensejajaran walaupun toh tidak ada niatan mensejajarkan, dirubah. Ya, dirubah namanya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghormati nama yang mengganti nama yang tidak tepat untuk memuliakan asma Allah itu tadi. Lanjut. 3. Memilih nama anak yang tertua untuk kunyah, iya. Nama panggilan. Yaitu tadi nama kunyah dibuat nama panggilan. Ya. Anaknya jenenge Afan, di Abu Afan, itu saja. Dan anaknya jenenge Binti, ya. Abu Binti. Celukane memang ngopo nunggone kono, maka jadi bapak memang dikunyahkan kepada anaknya.